Shalom, selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang terkasih. Bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa mengawali kegiatan kita pagi ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ayat Alkitab sebagai dasar kita mengawali renungan kita pada pagi ini diambil dari Mazmur 77 ayat 5 yang berbunyi, Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Semua orang pasti pernah, bahkan sering mengalami kegelisahan di dalam dirinya. Kegelisahan itu muncul karena berbagai hal yang banyak faktor. Ada orang yang begitu khawatir tentang masa depannya, sehingga tidak bisa tenang menjalani hidupnya. Setiap hari ia gelisah, tidur pun sering terganggu. Ada juga yang mendapat ancaman sehingga mengalami kegelisahan yang luar biasa. Atau orang-orang yang sedang menunggu pengumuman kelulusan sekolah, akan gelisah mereka lulus atau gagal. Mereka mengajukan lamaran pekerjaan akan gelisah mereka diterima atau ditolak. Mereka yang menanti hasil prestasinya yang sedang dievaluasi. Hal ini juga yang dapat menimbulkan kegelisahan ialah ketika orang melakukan kesalahan atau ketidakjujuran dalam pekerjaan atau keluarganya. Ia akan merasa gelisah, perasaannya tidak enak, suasana hatinya tidak tenang, bahkan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti mah, pusing, darah tinggi, dan sebagainya. Martina Horner mengartikan gelisah sebagai perasaan dan pikiran seseorang yang muncul terus-menerus secara negatif. Oleh karena itu, kegelisahan akan bertindak sebagai kekuatan dan menghasilkan apa yang disebut para ilmuwan sebagai motif atau yang dihindari. Orang yang gelisah adalah orang yang melihat masa depannya selalu negatif, merasa pasti akan gagal dan mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, ia tidak bisa bersukacita, tidak mampu bersyukur terhadap apa yang dialaminya setiap hari. Kemurungan dan perasaan gagal terus menghantui dirinya. Pasti pengalaman yang demikian tidak enak, bukan saja pada diri sendiri, melainkan juga pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang lain akan tertular kegelisahannya yang ditampakkan, atau orang lain akan semakin berusaha menjauhinya karena suasana kegelisahan itu memang tidak enak. Berbeda sekali dengan orang yang cukup bijak, yang mau mengenal dirinya dengan baik dan menata dirinya. Ia justru minta Tuhan agar memberikan kegelisahan positif di dalam dirinya pada saat ia semakin menjauh darinya. Ia berdoa, "Ya Bapa, berilah kegelisahan di dalam hatiku ketika aku jauh padamu." Doa ini adalah doa yang menjadi tanda apakah ia masih dekat dengan Tuhan atau semakin jauh darinya. Pada saat ia mengalami kegelisahan, maka ia tahu bahwa pada saat itu juga ia telah jauh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pagi hari ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesehatan. Ya Bapa, jangan berikan kami kegelisahan ya Bapa. Selalu dekatlah kami dalam hati kami ya Bapa. Tuntunlah kami ya Bapa untuk agar tetap hidup taat kepada Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi anak-anak kami akan mengikuti part kelima ya Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka ya Bapa. Mampukan mereka ya Bapa untuk menjawab soal-soal dengan baik dan tepat. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini hanya kepada tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.